pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum terdengar sama sekali dari kami. Kami ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih karena sudah menjawab salam. Pentas akhir usaha dan wisuda siswa-siswi PAUD ITE Abata Children's Center tahun 2015 dan 2016. Dengan tema Pulau Lombok 1000 Masjid. Mari kita sama-sama buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Praacara. Pembacaan tilawah oleh Gilman Umair, Ragenda Ali, Kalis Raditya, Agnia, dan Aisyah Nurhalisa. Serta pembacaan sari tilawah oleh Keisha Mantika, Tasya Hairun Nisa, Ardika Dwi Septian, Muhammad Rizky, dan Hania Syakira. Kepada nanda-nanda yang telah kami sebutkan namanya, silakan menaiki panggung. Untuk lebih barokah acara kita pagi hari ini, marilah sama-sama mendengarkan pembacaan tilawah dan tilawah yang akan dibacakan oleh siswa-siswi PAUD ITE Abata Children's Center. Sudah siap Bunda Mutia? Ya. Inilah dia pembacaan tilawah dan sari tilawah oleh siswa-siswi TK A dan TKB PAUD ITE Abata Children's Center. Mari kita simak bersama-sama. Ya buruk masa di Allah iman amanah billahi wal yaumil akhir
dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi bisa menambah keberkahan dalam rangkaian acara kita bukan. Drama musikal berjudul Abdullah Ibnu Umar oleh siswa-siswi TKB. Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sahabat Rasul, sahabat malam. Kisah ini akan menceritakan kepada kita tentang Abdullah Ibnu Umar, salah satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhu adalah anak dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau lahir di kota Mekah 10 tahun sebelum hijrah atau 612 Masehi. Dalam usia 10 tahun, Abdullah cilik ikut ayahnya berhijrah ke kota Madinah. Beliau terkenal berkawan malam untuk beribadah dan menangis memohon ampunannya. Beliau sahabat Nabi yang berhati lembut, dermawan, dan begitu mendalam cintanya kepada Rasulullah. Pada suatu hari di suatu masjid di kota Madinah, bertepatan dengan waktu asar, Abdullah bin Umar sholat berjamaah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang lain. Dan pada saat itu Nabi Muhammad menjadi imamnya. Para sahabat pun sholat dengan sangat khusyuk. Sementara itu, para penduduk kota Madinah asik dengan kesibukan dunia, tidak menghiraukan suara azan. Pusat kota pun mulai penuh oleh para pedagang. Para pedagang datang satu persatu. Mereka asik menjajakan barang dagangannya dari kebutuhan hidup mereka masing-masing. Mencari kurma, mencari roti, mencari sayur, dan mencari rumput untuk makanan beranak. Setelah selesai sholat dan berzikir, Abdullah kemudian Abdullah dan para sahabat berpamitan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Kemudian salah satu sahabat berkata kepada Abdullah, Besok kita berjumpa lagi ya Abdullah. Assalamualaikum. keempat sahabat Besok kita berjumpa lagi ya Abdullah. pun kemudian berpamitan dengan Abdullah dan saling bersalaman. Isi Abdullah. Abdullah. Keempat sahabat pun kemudian meninggalkan masjid setelah berpamitan kepada Abdullah. Abdullah pun meninggalkan masjid. Di tengah perjalanan pulang, Abdullah bertemu dengan banyak orang sederhana. Di sana, Abdullah membagi-bagikan uangnya karena Abdullah terkenal dengan kedermawanannya.
meninggalkan orang-orang sederhana dan melanjutkan perjalanannya menuju ke pasar. Abdullah ingin membeli sayur dan rumput untuk makanan hewan ternaknya, tapi uangnya habis dibagikan kepada orang-orang sederhana. Maka ia pun berhutang kepada seorang pedagang sayur. Abdullah mendekati seorang pedagang sayur dan berkata, Jika dia menghabiskan, saya akan membelinya. Dia tidak berbuka, Anda berbuka. Saya habis. Nah, boleh. Terima kasih, saudara. Sama-sama. Atau kurma, Abdullah. setelah membeli sayur dan rumput, Abdullah melanjutkan perjalanan pulang menuju rumah. Hari selanjutnya, setibanya di rumah, Abdullah memberi makan hewan ternaknya dengan sayur yang telah dibelinya di pasar. Kita mau beli apa? Memberi makan untanya, Abdullah masuk ke rumah. Tak lupa Abdullah membaca doa masuk rumah. Kemudian langsung masuk ke dalam. Karena mengantuk, ia pun merebahkan badannya di atas tempat tidur. Abdullah tidur menghadap kanan seperti yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Abdullah tertidur sangat lelap. Hari semakin malam. Para pedagang dan penduduk kota Madinah pun mulai kembali ke rumahnya untuk beristirahat. Satu persatu, para pembeli dan pedagang meninggalkan pusat kota Madinah. Pasar pun mulai sepi. Para penduduk pun mulai beristirahat dan tidur di rumah mereka.
suasana penuh kepedihan, penuh kesedihan, kedua malaikat tersebut terus berjalan mendekati Abdullah yang sedang tidur. Kedua malaikat membangunkan Abdullah dengan suara yang lembut. Kemudian kedua malaikat itu membawa Abdullah ke neraka. Di sana Abdullah melihat sebuah bangunan seperti sumur. Di dalamnya banyak orang-orang yang dikenalnya. Di sumur itu dikelilingi dengan api-api yang sangat panas. Di dalam sumur, orang-orang yang dikenal Abdullah berteriak meminta tolong. Abdullah bertanya kepada malaikat, bersujud dan menangis terseduh lalu berkata, Mana suaranya? dalam mimpinya Abdullah ketakutan. Datanglah malaikat yang lain mendekati Abdullah. Malaikat pun berkata kepada Abdullah, Abdullah pun terbangun dari tidurnya. Abdullah memegang dadanya, memegang kakinya, dan bingung serta berpikir apakah ia harus menceritakan mimpinya ini kepada Rasulullah SAW. Tapi ia tidak punya keberanian untuk menceritakannya seperti yang diinginkan sebelumnya. Karena itu ia pun berpikir untuk menceritakannya kepada kakaknya yang juga merupakan istri Nabi Muhammad SAW, yaitu Hafsah radhiyallahu anha. Kemudian ia berangkat menuju rumah kakaknya Hafsah. Setibanya di rumah Hafsah, ia mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Apa adikku Abdullah? Apa adikku Abdullah? Tak usah takut. Tenang adikku, akan kuceritakan mimpimu pada Rasulullah. Iya. Kemudian sepeninggal Abdullah dari rumah Hafsah, Hafsah pun menceritakan mimpi tersebut kepada Rasulullah. Abdullah mimpi melihat surga dan neraka. Setelah menceritakan mimpi tersebut, Hafsah melanjutkan kegiatan
temannya yaitu menunggu gandum. Rasulullah SAW bersabda, "Ni'matul Abdullah, law kana yusolli minal laili fayusiru." Akan menjadi lelaki paling utama Abdullah itu seandainya dia sering sholat malam dan banyak melakukannya. Sampai meninggalnya Abdullah ibnu Umar tidak pernah meninggalkan qiyamul lail sekalipun ia sakit ataupun sibuk, ia tetap melakukan qiyamul lail. Ia sholat tahajud di tengah kesunyian malam. Ia bersimpu dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak hentinya ia berzikir, membaca Al-Quran, dan tidurnya hanya sebentar saja. Setelah membaca Al-Quran, Abdullah juga tak lupa selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW.